Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika peminatan. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat. Apa bedanya persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat ini dengan persamaan trigonometri yang telah kita pelajari sebelumnya? Di sini karena bentuk persamaannya itu bentuk persamaan kuadrat, maka kita harus mengenal dulu bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi kalau nanti bentuk persamaan trigonometri, maka variabel x di sini diganti dengan sinus, kosinus ataupun tangen. Oke, di sini ada x kuadrat plus bx plus c. Artinya di sini dia punya dua akar yang berbeda karena kuadrat. Berarti kita harus mencari nilai dari x1 dan x2-nya. Nilainya itu berapa? Dan untuk mencarinya, sebelumnya kita sudah belajar di kelas 1 maupun di SMP juga sudah. Untuk mencari bentuk persamaan kuadrat itu akar-akarnya dicari ada 3 cara. Yang pertama dengan faktorisasi atau memfaktorkan. Yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Masih ingat kan rumus ABC? Sering ya dihafal. X1 X2 nya adalah min B plus minus akar diskriminan per 2A. Ini digunakan apabila dengan cara memfaktorkan atau faktorisasi ini susah, makanya kita gunakan rumus ABC. Nah, sebelum kita ke soalnya harus diingat terlebih dahulu, untuk nilai minimum untuk sinus dan kosinus itu negatif 1, sedangkan tangen itu tak hingga. Jadi mau nilainya nanti berapapun pasti memenuhi himpunan penyelesaian. Kemudian nilai maksimumnya itu untuk sinus dan kosinus adalah positif 1. Kemudian di sini ada sudut rangkap. Apa sudut rangkap? Nah, sebenarnya materi sudut rangkap ini akan kita pelajari di bab 2 setelah materi ini. Namun rumus sudut rangkap ini sudah kalian kenal sebelumnya juga di materi identitas trigonometri. Nah, di sini yang sering digunakan yaitu sin 2x. Nilai dari sin 2x itu setara dengan 2 sin e kali cos e. Nah, kalau ingin tahu nanti untuk mencari nilai itu gimana caranya, nanti untuk bab 2 kita pelajari. Kemudian untuk cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, di sini untuk cos bisa dirubah lagi menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Di sini berarti yang cos kuadrat x-nya kita rubah lagi dengan identitas trigonometri. Dan yang kedua adalah 2 cos kuadrat x min 1. Berarti ini yang sinusnya yang diganti. Oke, sekarang ke contoh soalnya. Yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat x min 5 sin x sama dengan min 2. Interval yang diminta jawabannya adalah x-nya antara 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, lihat di sini 2 sin kuadrat x min 5 sin x sama dengan min 2. Ingat tadi bentuk umum persamaan kuadrat itu harus sama dengan 0. Maka rubahlah menjadi 2 sin kuadrat x min 5x. Nah, min 2-nya pindah, berarti jadi plus 2 sama dengan 0. Nah, lihat bentuknya sin kuadrat x, kemudian 5 sin x. Sin x, ini juga sin. Bedanya yang satunya kuadrat, yang satu enggak. Nah, di sini kita langsung ke pemisalan. Kita rubah menjadi bentuk persamaan kuadrat biar memudahkan. Kita misalkan, misal U di sini sin X-nya kita jadikan U. Pemisalan jadi U. Maka didapat jadi 2U kuadrat min 5U plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini lihat bentuk persamaan kuadratnya. Berarti di sini didapat A-nya itu bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Berarti di sini A-nya sama dengan berapa? 2. Berarti dipakai rumusnya yang A tidak sama dengan 1. Rumusnya itu adalah AX plus X1 kali X plus X2 per 2. Ini dikalikan itu kan harus A kali C. 2 kali 2 itu 2 kali 2 itu 4. Kemudian dijumlahkan harus sama dengan 1. Berarti didapat sama dengan min 1 sama min 2. Kemudian diturunkan 2U min 1 sama dengan min setengah.
Kemudian yang U min 2 sama dengan 2. Di sini lihat U sama dengan setengah. Kita balikan lagi ke pemisalan. Sin X berarti U-nya karena sin X. Sin X sama dengan setengah. Kemudian yang satu lagi, di sini U sama dengan 2. Berarti jadi sin X sama dengan 2. Ingat tadi yang sebelumnya diingat, maksimumnya untuk sinus itu 1, minimumnya adalah min 1. Berarti yang sin X sama dengan setengah, dia memenuhi. Jadi sin X sama dengan sin berapa yang nilainya itu sama dengan setengah, yaitu sin berapa? 30. Oke. Ingat rumusnya, sin X sama dengan sin A. Ada 2 kan? Yang pertama itu alpha plus K kali 360, yang kedua 180 kurang A plus K kali 360. Oke. Kita masuk ke bentuknya sekarang. Berarti X-nya udah diganti dengan alpanya berapa? Ya, 30 ya. Berarti X-nya alpha plus K kali 360. Masukkan K-nya sama dengan 0. Didapat berarti X-nya sama dengan 30. Kemudian substitusikan sekarang K-nya sama dengan 1. Masukkan, ganti K-nya dengan 1. Berarti didapat 30 ditambah 360 adalah 390. Tadi ingat permintaan jawaban dia minta sampai 180. Berarti 390 jelas tidak memenuhi persamaan. Untuk bentuk yang kedua, X-nya sama dengan 180 kurangi alpha. Alphanya ganti dengan 30. Didapat 150 plus K kali 360. Ganti K-nya sama dengan 0, berarti diperoleh X-nya sama dengan 150. Kemudian ganti juga K-nya sama dengan 1. Diperoleh 150 tambah 360, berarti X-nya 510 berarti udah lebih dari 180. Nah, berarti HP-nya diperoleh 30 dan 150. Kemudian yang contoh 2. Contoh 2, tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x plus 5 cos x min 2 sama dengan 0. Interval yang diminta di sini adalah 0 sampai 360. Nah, di sini lihat bedanya untuk soal yang kedua ini. Cos 2x sama cos x itu jauh berbeda, tidak sama. Maka kita gunakan sudut rangkapnya, identitas trigonometrinya. Di sini untuk cos, ingat untuk cos ada 3 rumusnya. Yang pertama, lihat kalau yang pertama, rubahan yang pertama kita masukkan ke song A. Nah, itu malahan jadi sulit kan? Di sana jadi ada 2 kuadrat di sana, sinus dan kosinus. Kemudian lihat yang perubahan yang kedua. Yang kedua di sana jadi 1 min 2 cos kuadrat X. Nah, di sana juga kalau dirubah jadi itu berarti ada cos, ada sinus juga. Berarti rubahan yang terakhir adalah yang ketiga. Kita substitusikan. Nah, kita sederhanakan, diperoleh 2 cos kuadrat X plus 5X min 3 sama dengan 0. Sama, balik lagi ke pemisalan. Misalkan di sini udah sama cosnya, berarti misal U sama dengan cos X. Cos X. Di sana, nah ini sama seperti yang tadi, A-nya sama dengan, tidak sama dengan 1, A-nya sama dengan 2. Berarti rumusnya yang pakai yang A-nya tidak sama dengan 1. Berarti dikalikan sama dengan min 6, dijumlahkan 5. Berarti diperoleh berapa? 6 sama 5. Berarti 6 dibagi 2, 3. 3 sama 1. 3 dan 1. Sekarang lihat di sini. Yang dijumlahkannya adalah positif 5. Berarti yang harus besar adalah nilai yang positif 3. Oke. Di sini kita uraikan, kita cari akar-akarnya. 2U min 1 sama dengan 0. Berarti U-nya sama dengan berapa? Setengah. Kemudian yang satu lagi, U plus 3 sama dengan 0. Berarti U-nya sama dengan berapa? Min 3. Oke, di sini sama konsepnya seperti yang sebelumnya. Nilai maksimum sama minimumnya dipergunakan. Berarti yang U sama dengan setengah dan U sama dengan min 3. Yang setengah berarti memenuhi karena cos X sama dengan setengah di sini. Kemudian cos X sama dengan min 3. Berarti ini tidak memenuhi karena minimumnya adalah min 1. Di sini min 3. Berarti udah lebih. Sekarang langsung ke rumusnya. Kita cari cos X sama dengan setengah. Berarti cos X sama dengan cos 60. Alfanya adalah 60. Ingat ada 2 rumusnya. Yang pertama alfa plus K kali 360. Yang satu lagi min alfa kali
kali 360. Sama seperti sebelumnya tadi, masukkan K-nya, substitusikan, K-nya 0, berarti dapat X-nya 60. Kemudian ganti K-nya sama dengan 1, didapat berapa? 60 tambah 360 adalah 420. Ingat tadi permintaan jawaban dia mintanya sampai 360, berarti 420 tidak memenuhi. Kemudian bentuk yang kedua, masuk ke bentuk yang kedua. X-nya berarti min 60, K kali 360, berarti X-nya kalau 0 berarti negatif 60, jelas tidak memenuhi. Kemudian diganti, K-nya sama dengan 1, berarti X-nya negatif 60 ditambah 360, berarti diperoleh berapa? 300. Nah, dari kedua hasil ini berarti jelas mana yang memenuhi? Ya, 60 udah sama 300. Oke, untuk contoh selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari tangan kuadrat X plus 2 tangan X min 1. Interval yang dimintanya adalah dari 0 sampai 360. Nah, di sini lihat sama seperti sebelumnya, jadikan dulu sama dengan 0. Berarti tan kuadrat X min 2 tan X plus 1 sama dengan 0. Misalkan lagi U-nya berarti tangan X. Berarti jadi U kuadrat min 2. U min plus 1 sama dengan 0. Ingat di sini A-nya sama dengan berapa? 1. Berarti rumus yang dipakainya adalah X plus X1 dikali X plus X2 sama dengan 0. Di sini dikalikan berarti sama dengan positif 1 dijumlahkan min 2. Berarti diperoleh min 1 dan min 1. Nah, U-nya berarti sama dengan 1. Di sini sama. Cuman ada 1, berarti jawabannya tangan X-nya sama dengan 1. Yang sama dengan 1 berarti tangan X sama dengan 45. Balik ke rumus. Ingat rumus tangan itu istimewa, cuman 1 ya. Jadi X sama dengan alpha plus K kali 180. Tuh, banyak yang keliru di sana, sering salah dalam pengaliannya. Ingat kalau tangan itu kali 180, bukan kali 360. Kita substitusikan, K-nya sama dengan 0, diperoleh X-nya itu sama dengan 45. Kemudian kita substitusikan lagi, K-nya sama dengan 1, diperoleh 225. Kita cek lagi kalau K-nya sama dengan 2, substitusikan lagi, K-nya 2, berarti diperoleh 45 tambah 360. Berarti jawabannya jadi 405. Memenuhi tidak? Tidak ya. Permintaan sampai 360. Berarti yang memenuhi cuma ada 2, yaitu yang 45 derajat sama 225. Oke, baiklah. Sekian penjelasan dari Ibu. Silahkan kerjakan soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.